Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik semua ya. Jadi habis mata pelajaran apa? Oke, mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Baik. Berarti kosakata bahasa Indonesia kalian semakin bertambah dong ya. Selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ibu ingin absensi terlebih dahulu ya. Siapa saja yang tidak masuk nak hari ini? Oke, Danu dan Randy. Danu kenapa? Sakit. Randy? Sakit. Oke. Baik, kita doakan ya anak-anak supaya teman-teman kalian yang tidak masuk hari ini, Danu dan Randy, semoga diberi kesembuhan agar dapat kembali lagi ke kelas belajar bersama-sama kalian. Amin. Baik, sebelum kita mulai, ibu ingin ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu agar pelajaran hari ini dimudahkan dan dilancarkan. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Alhamdulillah. Oke, terlalu. Kok muka-mukanya masih ada yang lesu ya? Ada yang belum sarapan hari ini? Siapa yang sudah sarapan dan siapa yang belum? Waduh, kamu kenapa belum sarapan? Belum sempat? Oke, gak apa-apa. Nanti habis istirahat jangan lupa sarapan ya. Atau minum dulu nak, gak apa-apa sebelum kita mulai pelajaran hari ini. Ya. Oke. Nah, ibu ada tugas nih untuk kalian sebelum kita mulai pelajaran hari ini. Nggak, tenang aja. Tugasnya, perhatikan ya. Ketika ibu bilang belajar, kalian bilang bu. Ketika ibu bilang cerdas, kalian bilang snack. Gak bilang sih, maksudnya kalian snack ini ya. Terus ketika ibu bilang gapai prestasi, kalian lakukan seperti ini. Contoh ya, ibu contohkan. Belajar, cerdas, gapai prestasi. Oke? Jadi ketika ibu bilang belajar cerdas, gapai prestasi, boom, snap. Oke, dapat dipahami anak-anak? Oke, kita mulai ya. Belajar, boom. Cerdas, snap. Gapai prestasi, belajar cerdas, gapai prestasi, boom, snap. Bagus, tepuk tangan kita semua. Baik anak-anak, tadi kita melakukan serangkaian games. Ada yang tahu gunanya untuk apa? Iya, apa? Benar sekali, untuk melatih konsentrasi. Ada lagi? Iya, betul, untuk membangkitkan semangat. Nah, karena semuanya sudah mulai bisa berkonsentrasi dan semangat, ibu akan mulai materi hari ini. Oh iya, hari ini ibu akan mempresentasikan atau menyampaikan materi baru, yaitu tentang burung hawk. Tapi sebelumnya ibu ingin tanya nih, ada yang masih ingat kemarin kita membahas materi apa? Ya, silakan Dinda. Yap, betul. Belajar materi peminatan diri dan tentang bakat dan minat. Baik ya. Nah, hari ini teman-teman kita sudah belajar tentang peminatan diri terkait bakat dan minat. Hari ini kita akan belajar materi baru mengenai burung hawk. Ada yang tahu apa itu burung hawk? Atau sebelumnya kalian sudah pernah mendengar nih kata-kata burung hawk, baik dari internet atau dari berita? Ada yang sudah tahu? Silahkan yang ingin menyampaikan pendapatnya. Ya,
Silahkan Bayu. Betul, burnout adalah suatu kondisi di mana kita tertekan secara psikologis, fisik maupun emosional karena suatu tuntutan tugas. Betul, itu lebih ke burnout akademik ya. Ada lagi yang lain? Ya, silahkan dia. Iya, betul. Ini lebih mudah dipahami ya. Burnout itu adalah suatu keadaan di mana kita merasa lelah dan jenuh terhadap tuntutan yang apa? Oke, terhadap tuntutan yang dilimpahkan ke kita. Tuh, ada lagi? Mungkin ada yang mau menyebutkan atau sudah ada yang tahu contoh dari burnout itu apa sih? Ya, silahkan Bunga. Iya, betul. Contohnya itu kalau burnout akademik itu lebih ke burnout akademik ya. Contohnya itu adalah ketika kita sudah mulai jenuh dengan pelajaran karena terlalu banyaknya tugas, tuntutan tugas ya. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan definisi dari burnout itu sendiri. Burnout adalah kondisi psikologis di mana kamu merasa jenuh dan lelah baik secara fisik, mental maupun emosional yang diakibatkan oleh tekanan atau stres dalam waktu yang lama. Sedangkan burnout akademik atau kejenuhan belajar adalah suatu peristiwa psikologis yang dialami oleh individu dalam lingkungan akademis, di mana individu merasa lelah, apatis, dan sinis terhadap kegiatan akademiknya, sehingga menyebabkan pencapaian akademiknya menurun. Nah, di sini ada kalimat di mana individu merasa lelah, apatis, dan sinis terhadap kegiatan akademiknya. Ada yang tahu maksudnya apa itu? Ya, silahkan Indah. Betul. Jadi, merasa lelah, apatis, dan sinis. Apatis dan sinis itu artinya kita kayak udah ogah gitu ya. Udah bosan dengan pelajaran, udah nggak peduli dengan pelajaran, ibaratnya aduh banget deh gitu ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan lagi mengenai gejala dan ciri-ciri. Nah, ini burnout. Perhatikan nih, adakah di antara kalian yang memiliki ciri-ciri dan gejala dari burnout ini? Oke, yang pertama itu kehilangan energi. Bukan kehilangan energi kemudian minum vitamin C ya, enggak. Jadi di sini kehilangan energi ditandai dengan perasaan selalu lelah walaupun saat dirinya sudah cukup tidur. Jadi misalkan nih, perhatikan kalau teman-teman kalian ada yang setiap harinya sendu gitu ya, atau mukanya tuh kelihatan lelah banget gitu ya, murung banget gitu ya. Terus yang kedua itu ada perilaku gugup. Ini ditandai dengan gejala gemetar dan keringat saat harus melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan. Jadi itu dia gugup bukan karena dia nggak bisa, tapi karena dia ketika dia ingin mengerjakan aktivitas lain gitu, atau disuruh mengerjakan soal lagi gitu, dia sudah merasa gemetar dan berkeringat duluan karena dia takut gitu, dan sudah kelelahan secara fisik maupun psikisnya. Kemudian sakit secara fisik, mengalami nyeri pada bagian pundak atau bagian lain pada tubuh. Contohnya gini, ketika kamu lagi fokus dalam belajar, biasanya kamu mengerjakan misalkan di tempat belajar, di meja belajar gitu ya, sambil duduk. Nah, karena terlalu fokus, karena terlalu nggak diporsir belajarnya, jadi kamu nggak ada waktu istirahat. Akhirnya kamu pegel duduk di kursi gitu ya, dan akhirnya sampai kamu sakit karena terlalu memaksakan belajar terus-terusan tanpa istirahat. Lalu
Yang keempat, insomnia, sulit tidur dan jika tidur pun tidak nyenyak. Nah, contohnya bagaimana? Misalkan nih, kamu besok mau ulangan, terus kamu merasa kamu belum sepenuhnya memahami mata pelajaran atau belum belajar gitu kan, belum belajar secara maksimal menurut kamu. Kemudian, tapi sudah malam. Nah, kamu akhirnya capek juga kan, akhirnya coba untuk tidur. Tapi pas tidur itu jadi kepikiran gitu, oh iya belum sampai selesai nih belajarnya, besok gimana? Besok lagi udah mulai ulangan. Nah, itu gejala dan ciri-ciri kamu mengalami burnout. Dan yang kelima, kurang termotivasi. Sudah merasa terlalu lelah hingga tidak termotivasi melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan. Selanjutnya, itu ada depersonalisasi atau cynism, ditandai dengan merasa tidak mampu bersosialisasi dengan orang lain, mudah mengeluh setiap hari, merasa tidak peduli dengan orang lain, kehilangan harapan dalam belajar, merasa terjebak dan merasa gagal. Karena kamu sudah jenuh dalam belajar, terus kamu merasa apa yang kamu pelajari itu tidak maksimal, dan apabila itu juga ditandai dengan peristiwa kegagalan kamu dalam belajar, nah itu bisa menyebabkan kamu mengalami ini. Selanjutnya ada merasa putus asa. Baru kita tadi ngomongin depresi ya. Merasa putus asa ini merasa tidak mampu dan tidak berdaya menjalani aktivitas dan pekerjaan yang ada. Merasa seakan-akan pengetahuan dan kecakapan yang diperoleh dari proses belajar tidak ada kemajuan. Dan hal itu yang paling berat, yaitu depresi, seperti sulit berkonsentrasi, merasa sangat sedih, dan kehilangan minat dalam beraktivitas. Nah, sampai sini Ibu akan menjelaskan mengenai apa sih bedanya burnout dengan stres. Mungkin dari tadi kalian bertanya-tanya ya. Stres itu adalah tekanan-tekanan yang dirasakan oleh seseorang individu yang dirasa tidak akan menjadi masalah jika tekanan tersebut dapat teratasi. Contohnya, misalkan semenjak kamu SMA atau semenjak kamu kuliah, tugas semakin banyak. Terus belum lagi kalau misalkan kamu kuliah sambil bekerja, atau ketika kamu ada ulangan. Nah, ketika kamu ada ulangan, terus ada tugas-tugas rumah, ada tugas-tugas di tempat les atau di organisasi, itu banyak kan. Terus kamu memikirkannya, terus kamu jadi kayak merasa, aduh banyak banget nih tuntutan tugas gue gitu kan, tuntutan tugas saya. Nah, itu kan akan membuat kamu merasa tertekan atau stres gitu kan. Aduh yang mana dulu yang harus dikerjain, tugasnya saking banyaknya gitu. Nah, dari situ apabila kamu dapat mengatasi perasaan yang muncul akibat banyaknya tuntutan tugas itu, dan kamu sudah menyelesaikan tugas itu, ya habis itu hilang stres kamu gitu. Nah, sedangkan burnout itu adalah akumulasi dari stres dalam waktu yang panjang. Jadi dari kondisi yang tadi disebutkan, apabila kamu terus berada dalam kondisi tersebut dengan jangka waktu yang panjang, itu bisa menyebabkan kamu mengalami burnout atau kejenuhan dan lelah saking banyaknya. Selanjutnya dampak. Apa sih dampak burnout? Dampak burnout itu bisa membuat kamu merasa kewalahan dan kesulitan dalam mengerjakan aktivitas dan tuntutan pekerjaan atau tugas akademis secara terus-menerus. Kamu juga akan merasakan gejala seperti merasa tidak mampu, kecewa, tidak berdaya, dan lelah secara psikis. Sampai sini
Ibu ada tugas lagi. Ya, tugasnya itu kalian berhitung dari 1 sampai 5, dan yang keenamnya itu diganti dengan hahaha, hihihi, hehehe, huhuhu, hohoho. Paham anak-anak? Ibu contohkan ya. Misalkan ibu menunjuk 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang keenamnya bilang hahaha. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5. Keenamnya bilang hihihi. Karena yang tadi yang awal hahaha sudah disebutkan, berarti nggak boleh disebutkan lagi, diganti dengan hihihi. Kemudian dulu hehehe, hohoho. Oke, ada yang ngerti nggak maksudnya untuk apa? Ya, untuk membagi kalian dalam sebuah kelompok. Nah, kalian ada jumlahnya 30 kan? Berarti ibu bagi ke dalam 5 kelompok saja ya. Jadi satu kelompok isinya 6. Oke, dimulai dari kamu, silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Hahaha. 1, 2, 3, 4, 5. Hihihi. 1, 2, 3, 4, 5. Huhuhu. 1, 2, 3, 4, 5. Hehehe. 1, 2, 3, 4, 5. Hohoho. Oke. Baik, sudah semua ya. Yang dapat nomor 1 siapa saja? Iya, silakan nomor 1 bergabung dengan nomor 1, nomor 2 bergabung dengan nomor 2, dan berikutnya. Lalu yang hahaha, hihihi, hehehe, huhuhu, dan hohoho. Yang haha di kelompok 1, hoho kelompok 2, dan seterusnya ya. Oke. Ya, karena sudah semuanya duduk secara berkelompok, ibu akan membagikan sebuah contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari, dan tugasnya kalian adalah menebak atau mendiskusikan apakah kasus ini termasuk ke dalam bullhorn atau bukan. Apabila iya, itu kenapa, dan apabila tidak, itu kenapa. Ya, sudah semuanya? Ya, ibu beri waktu kalian 5 menit untuk berdiskusi bersama kelompoknya ya. Oke, sudah semua berdiskusi? Sudah tahu jawabannya? Bagus. Nah, coba yang kelompok pertama, silakan perwakilannya 1. Apakah kasus tersebut termasuk dalam bullhorn? Iya, betul, bukan. Kenapa? Iya, benar. Karena dalam kasus tersebut adalah dia merasa lelah disebabkan oleh, iya betul, karena malamnya dia banyak main games, kemudian dia menjadi lelah dan konsentrasi saat kegiatan mengajar. Kemudian kelompok 2, silakan. Iya, termasuk bullhorn, benar. Karena kebanyakan belajar dia jadi lelah dan sakit ya. Dan dia juga sekolah sambil bekerja. Bagus. Lalu yang ketiga, bagaimana? Iya, betul. Yang ketiga itu termasuk bullhorn juga ya. Karena dia tidak mampu menyelesaikan tugasnya. Karena selalu salah. Karena dia merasa harus benar, harus perfeksionis ya dalam mengerjakan tugas, sehingga dia jenuh lama-lama belajar. Kemudian yang kasus kelima, memiliki, iya betul, itu bukan termasuk ke dalam bullhorn ya, karena dia hanya memiliki problem dengan gurunya sehingga nilai mata pelajarannya menurun. Oke, bagus semua anak-anak, kalian sudah benar dalam menentukan mana contoh kasus yang bullhorn dan
mana contoh kasus yang bukan burnout. Bagus. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana sih caranya untuk mengatasi akademik burnout atau kejenuhan dalam belajar. Yang pertama, mencoba untuk melakukan relaksasi pernapasan, beristirahat atau tidur, meninjau kembali jam-jam atau jadwal belajar, jaga kesehatan dengan berolahraga dan makan makanan yang sehat. Kemudian yang kedua, refleksi diri, mencoba untuk melihat hal berharga yang terjadi pada dirimu hari ini. Artinya kita nggak usah demo. Oke, silakan. Bagaimana artinya? Ya betul. Artinya kita dibawa enjoy aja ya dalam belajar, jangan terlalu serius, nanti baper. Oke. Kemudian yang ketiga, ini dapat dibaca. Ada yang mau memberikan contoh? Ya, silakan. Betul. Kita tidak sungkan-sungkan untuk meminta bantuan kepada orang lain. Dalam hal ini artinya bantuannya bukan kerjanya, tapi meminta saran atau kita curhat tentang keluh kesah kita atau kesusahan kita dalam menghadapi belajar atau soal-soal bagus. Selain itu anak, kita juga bisa minta tolong guru apabila ada mata pelajaran yang kurang kita mengerti. Kita bisa diskusi sama teman nih tentang jawabannya atau cara-caranya, atau juga bisa minta petunjuk dari guru mata pelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah bersyukur terhadap hal-hal yang telah dimiliki, memandang guru dan pelajaran dari segi positif dan manfaat. Nah, ingat anak, belajar itu jangan kamu jadikan suatu kewajiban, tapi jadikan suatu kebutuhan. Kenapa? Ya, betul. Ketika belajar itu menjadi suatu kewajiban, maka di situ ada kata harus. Artinya kita terpaksa. Kalau terpaksa gak enak kan? Kemudian kalau itu dijadikan sebuah kebutuhan, itu artinya kita memiliki minat dan keinginan, dan itu bukan paksaan. Betul. Kalau kamu dipaksa untuk mencintai seseorang, gak enak kan? Nah, bagus. Selanjutnya, itu ada struktur, yaitu mengamalkan 3D: delay, delegate, atau drop. Nah, delay itu artinya menunda sesuatu. Menunda itu artinya bukan tidak mengerjakannya ya, tapi menunda itu contohnya ini, ketika kamu punya tugas yang banyak, dari tugas itu kamu pilih mana yang kiranya sulit, mana yang kiranya mudah. Kamu kerjakan terlebih dahulu yang mudah, kemudian kamu kerjakan yang sulit. Betul. Kemudian melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu di sini artinya adalah selangi rutinitas dengan aktivitas yang digemari. Jadi nih, kalau kamu udah merasa lelah atau jenuh dalam belajar, jangan dipaksain, karena percuma, nggak akan konsentrasi lagi kan dong. Maaf ya. Nah, itu kamu selingi dengan kegiatan yang kamu sukai. Contohnya sambil mendengarkan musik, atau luangin waktu 5 menit untuk nonton serial film yang kamu gemari, atau mungkin kamu gerak-gerakin badan gitu ya, supaya nggak capek gitu. Nah, kemudian drop, meninggalkan sesuatu agar bisa terhindar dari resiko burnout, atau mencoba konsep belajar santai agar mengurangi ketegangan mental saat belajar. Jadi belajar jangan terlalu serius banget, tapi disantaiin aja. Tapi santainya itu
ya harus benar gitu. Selanjutnya, anggaplah belajar sebagai kebutuhan yang mendesak dan mencoba belajar dengan cara atau metode yang bervariasi dan menciptakan suasana baru di ruang belajar. Dan yang terakhir, konseling bareng konselor atau psikolog untuk membuka pikiran dan mendapatkan insight-insight baru. Maksudnya insight baru itu contohnya ya, jadi kamu nggak mesti harus ke konselor juga atau psikolog. Jadi kalau udah kamu rasa nggak mampu banget atau sudah parah menurut kamu keadaan atau kondisi seperti yang kamu alami, nah ini kamu bisa konsultasi juga ke orang tua, teman, atau guru untuk meminta solusi dan membuka pikiran-pikiran kamu tentang kesulitan-kesulitan kamu dalam menghadapi belajar dalam suatu mata pelajaran. Tuh. Oke. Sampai sini materi yang Ibu sampaikan. Dari seluruh materi itu, adakah yang ingin menyampaikan kesimpulan? Ya, silakan Andi. Ya, betul. Kesimpulannya adalah burnout adalah suatu keadaan yang membuat kita tertekan dalam hal apa? Dalam hal kalau akademik, tugas akademik ya, secara fisik, psikis, dan mental. Oke, ada lagi? Ya, lelah dan jenuh ketika belajar. Kemudian ada lagi? Ya, silakan. Iya, benar. Jadi burnout itu adalah suatu kondisi di mana kita merasa jenuh dan lelah terhadap suatu pekerjaan atau terhadap belajar akibat tuntutan-tuntutan pada diri kita ya, yang membuat kita menjadi lelah secara fisik, psikis maupun emosional. Tuh. Kemudian cara menghadapinya gimana tadi? Cara mengatasi keadaan atau kondisi burnout? Ya, silahkan. Baik. Iya, betul. Iya. Cara menghadapinya adalah manajemen waktu, tidak menganggap belajar itu suatu kewajiban atau keharusan, belajar dengan santai, dan yang terakhir ya, konsultasi baik ke guru ataupun orang tua atau diskusi bersama teman untuk membantu meringankan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam belajar. Dan yang terakhir, iya betul, istirahat kalau lelah atau capek. Intinya tidak memaksakan ya. Baik anak-anak, pada materi ini sudah semuanya Ibu sampaikan. Terakhir, Ibu akan membagikan angket tentang burnout belajar. Fungsinya untuk apa? Supaya ketika ada teman-teman yang mengalami kondisi burnout belajar atau burnout akademik, itu bisa kita entaskan secara bersama-sama. Kita bantu motivasi dan kita bantu untuk dia kembali, ya betul, kembali semangat lagi, kembali belajar lagi, kembali dalam keadaan kondisi normal. Tuh, Ibu bagikan dulu ya angkatnya. Ya, silakan. Yang sebelah kanan sudah? Nih yang belum. Oke. Sudah semuanya ya? Silakan diisi angketnya. Dari angket itu ada pernyataan sangat sesuai, kurang sesuai, sesuai, tidak sesuai. Nah, itu kalian pilih salah satu. Di checklist mana dari pernyataan-pernyataan tersebut yang menggambarkan kondisi diri kalian saat ini. Dapat dipahami anak-anak? Iya, bagus. Ibu kasih waktu ya sampai pelajaran ini berakhir. Karena masih ada waktu, silakan diselesaikan. Nanti kalau yang sudah dikumpulkan ke meja ini ya.
semuanya ya mengerjakan dan sudah dikumpulkan ke meja ibu? Ya, masih ada yang belum atau sudah? Oke, sudah semua ya. Karena sudah semua mengumpulkan dan materi sudah ibu jelaskan, ibu tutup pelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang ibu sampaikan atau informasi yang ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk diri kalian lagi dan tetap semangat belajar. Oke? Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.